Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Nur Herliana dari kelas 12 IPS 2. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 12 yakni menghindari sifat tercela. Di dalam sifat tercela ada 3 jenis, yaitu pertama nifak, kedua keras hati, dan yang ketiga yaitu godok. Yang pertama yaitu nifak. Nifak berasal dari akar kata nafako yang berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, atau berpura-pura. Kata nifak secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dengan kata lain, nifak ialah menyatakan keimanan, padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 145. Nah teman-teman, secara singkatnya nih, nifak itu artinya adalah munafik. Dan secara istilahnya, nifak ialah menyatakan keimanan kepada orang-orang, padahal di balik hatinya itu tersimpan kekufuran. Lanjut, macam-macam nifak. Nifak terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu nifak amali atau perbuatan, dan yang kedua yaitu nifak i'tiqadi atau keyakinan. Nifak amali atau perbuatan termasuk salah satu nifak pada taraf kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak semacam ini tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad. Nah teman-teman, kenapa nifak amali ini itu termasuk kepada taraf kecil dan tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad? Apa ya? Nah jadi gini teman-teman, saya ambil contohnya seperti ada seorang teman yaitu A dan B. Dia sahabatan ya teman-teman. Dia sahabatan. Nah si A ini ceritalah gitu rahasia dia tahu apa gitu sesuatu kepada temannya itu si B. Nah si A ini itu bilang kalau misalkan rahasia ini jangan dibongkar ya, atau jangan bilang ke siapa-siapa ya gitu. Dan si B ini bilang iya gitu, bilang iya, mengatakan iya, tetapi tidak lama kemudian dia malah mengingkarinya dengan bercerita kepada si C, temannya si C ini. Nah jadinya itu tuh termasuk kepada nifak amali atau perbuatan. Nah yang kedua yaitu nifak i'tiqadi atau keyakinan. Nifak i'tiqadi termasuk nifak pada taraf yang besar, yaitu pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifak semacam ini membuat pelakunya keluar dari agama Islam dan dia berada di dalam kerak neraka. Contohnya seperti berpura-pura menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, tetapi dalam hati menolak kenabiannya atau meragukan ajarannya. Lalu selanjutnya yaitu ada tanda-tanda pelaku nifak. Yang pertama yaitu bila berkata ia berdusta, yaitu menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan fakta kebenaran, baik dengan ucapan maupun dengan isyarat seperti menggelengkan kepala atau mengangguk. Yang kedua yaitu bila berjanji ia mengingkari. Nah, janji merupakan perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu.
Jadi kalau misalkan kita mengingkari janji yang telah diucapkan, berarti tidak menepati kesanggupan yang telah dibuat. Yang ketiga, yaitu bila dipercaya, ia mengkhianati. Khianat adalah mengingkari suatu amanah yang telah dibebankan kepadanya. Secara singkatnya, khianat yaitu mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari orang lain. Yang keempat, yaitu bila berseteru, ia berbuat fajir. Maksud dari fujur adalah keluar dari kebenaran dengan sengaja, sehingga kebenaran ini menjadi keburukan, dan keburukan menjadi kebenaran. Fajir dapat diartikan pula dengan mempertahankan pendapat dengan argumen apapun, termasuk dengan membuat dalil-dalil palsu. Selanjutnya yaitu nilai negatif perilaku nifak. Yang pertama yaitu berbohong, kedua malas beribadah, jadi kayak gak rajin sholatnya, terus malas buat berdoa sama Allah gitu. Terus yang ketiga yaitu mencela orang beriman, keempat menganggap selain Allah ada penolong dan pemberi kemuliaan, kelima mengaku sebagai pelaku kebenaran, keenam bermanis lidah. Nah, bermanis lidah ini seperti kayak ucapan-ucapan orang munafik ini tuh kayak tampak menarik, padahal tuh ucapannya itu hanya untuk menipu orang lain gitu. Terus yang ketujuh yaitu pelaku perbuatan jelek. Lalu selanjutnya itu ada akibat buruk sifat nifak atau dampaknya. Nah, di sini dampaknya itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak untuk diri sendiri dan dampak untuk orang lain. Dampak bagi diri sendiri, yaitu yang pertama, buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, sehingga dapat merusak nama baiknya sendiri. Jadi kayak image-nya dia tuh udah rusak gitu, udah nggak ada yang mau percaya. Terus juga udah buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu lunturnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Jadi kayak udah gak ada lagi yang percaya sama ucapannya gitu. Terus yang ketiga yaitu tidak disukai dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Jadi kayak gak ada yang mau berteman gitu. Udah karena sikapnya tuh udah nggak ada yang mau percaya, udah nggak ada yang mau disukai gitu karena sikapnya kan. Nah, yang keempat yaitu mempersulit jalan untuk memperoleh rezeki karena tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, itu balik lagi ke poin yang kedua, karena udah nggak ada yang percaya, jadinya sulit untuk memperoleh rezeki gitu. Terus yang kelima yaitu mendapat balasan yang amat pedih kelak di akhirat, kelak gitu kan, di akhirat. Jadi kayak dari perbuatan dia tuh dampaknya benar-benar besar, yang sehingga tuh bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Yang kedua yaitu dampak bagi orang lain. Yang pertama yaitu menyebabkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak persaudaraan. Jadi kayak udah kecewa gitu kan. Jadi sesama saudara udah kecewa, jadinya rusaklah persaudaraan mereka gitu. Putusnya tali silaturahmi gitu kan. Terus yang kedua yaitu menimbulkan fitnah karena ucapan dan perbuatannya yang tidak menentu. Jadi karena ucapan dan perbuatannya itu jadinya banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang jadinya tuh fitnah gitu kan. Nah, yang ketiga yaitu mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Itu jadi kayak malu, jadi kayak apa ya, karena perbuatan kita orang lain kena imbasnya, keluarga kita jadi kena imbasnya gitu guys. Lalu selanjutnya itu menghindari perilaku nifak. Yang pertama yaitu bersikap jujur. Nah, bersikap jujur ini tuh semacam bertingkah laku apa adanya, tidak dibuat-buat atau menutup-nutupi dengan kebohongan. Terus yang kedua yaitu bersikap amanah. Nah, bersikap amanah ini artinya jujur atau dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu meneguhkan perjanjian. Jadi kayak dia menepati janjinya gitu. Tidak sembarangan asal cancel aja lah gitu, zamannya anak muda gitu kan.
Terus yang keempat yaitu mengembangkan rasa tanggung jawab. Jadi misalkan kita tuh udah dikasih tugas, apapun itulah ya, itu kita harus tanggung jawab atas tugas kita guys, gitu teman-teman. Materi selanjutnya yaitu keras hati. Keras hati secara bahasa artinya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah. Keras hati juga berarti tidak akan berhenti bekerja sebelum dicita-citakan tercapai. Secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginan ataupun harapannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Surat Al-Maidah ayat 13. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang keras hati. Yang pertama yaitu tidak lagi merespon larangan dan peringatan. Yang kedua, tidak mau memahami apa maksud Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga yaitu membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu dari ciri-ciri orang yang keras hati itu dia tuh udah nggak mau menerima masukan apapun itu. Jadi dia tetap dengan penuh pegangan atau dengan penuh keyakinan dirinya dia sendiri gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu cara menghindari keras hati. Nah, yang pertama yaitu beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. Yang kedua yaitu mentauhidkannya, yaitu dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya dan membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selainnya. Yang ketiga yaitu melaksanakan ketaatan kepadanya dan taat kepada Rasul-Nya. Yang keempat yaitu meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. Yang kelima yaitu banyak mengingat Allah ketika berada di keramaian maupun ketika bersendirian. Yang keenam yaitu banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang ketujuh yaitu menanamkan perasaan takut kepada Allah dan berusaha untuk senantiasa menghadirkannya dimanapun kita berada. Yang kedelapan yaitu merenungi maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan yaitu selalu bermuhasabah atau berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri dan menjaga diri dari kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Yang kesepuluh yaitu bergantung kepada Allah dan mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Lalu materi yang terakhir yaitu godop. Godop atau marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya marah itu bara api yang dapat membakar lambung anak Adam. Ingatlah bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang melambatkan, menahan amarah, dan mempercepat keridhaan Allah. Dan sejelek-jelek orang adalah orang yang mempercepat amarah dan melambatkan ridho. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya yaitu nilai-nilai perilaku godop. Nilai-nilai perilaku godop terbagi menjadi dua, yaitu sumber keburukan dan membahayakan kesehatan tubuh. Sumber keburukan yang pertama yaitu keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu pemarah menimbulkan kerusakan hubungan antara sesama manusia. Yang ketiga yaitu pemarah dapat merusak keharmonisan keluarga. Lalu yang kedua yaitu adalah membahayakan kesehatan tubuh. Nah, di sini tuh yang pertama ada tekanan darah menjadi tinggi, terus juga setelah marah akan terasa letih,
lalu sulit tidur, dan yang terakhir yaitu depresi. Lalu selanjutnya yaitu menghindari perilaku godop. Yang pertama yaitu meredam rasa amarah dengan cara menahan diri. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan cara beristighfar. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan cara membaca ta'awuz. Yang keempat, meredam rasa amarah dengan cara berwudu. Yang kelima, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi. Yang keenam, meredam rasa amarah dengan cara berdiam diri. Dan yang ketujuh yaitu memberi maaf. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe video ini ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.